Kisah banjir maha dahsyat yang pernah menimpa suatu kaum yang digadang-gadang merupakan banjir terbesar yang pernah ada. Siapa lagi kalau bukan kisah Nabi Nuh yang terkenal dengan kapalnya yang maha besar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu dari 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul asmi, yaitu termasuk dalam nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala karena ketabahan dan keteguhan hatinya yang luar biasa. Nabi Nuh dikenal dengan seseorang yang pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah, bahkan membela dan melindungi kaum yang lemah dan tertindas. Mengutip artikel The Learning Religion, diyakini bahwa Nabi Nuh dan umatnya tinggal di bagian utara Mesopotamia kuno, yang sekarang dikenal dengan negara Irak, merupakan daerah yang gersang dan kering. Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rasib yang pada saat itu terjerumus dalam kesyirikan. Kaum Bani Rasib juga kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan kezaliman di masa itu meningkat sangat pesat. Sebelum kesyirikan datang, kaum Bani Rasib merupakan kaum yang beriman kepada Allah. Bahkan pada masa itu ada 5 orang yang terkenal dengan kesolehannya dan kebaikannya. Di antara mereka dijadikan panutan dan dihormati. Kelima orang tersebut bernama Wad, Suwa, Yahud, Ya'ud, Nasr, dan Samsudin. Namun suatu waktu kelima orang tersebut meninggal. Hal itu membuat kaum Bani Rasib merasa kehilangan orang yang menjadi panutan dalam hidupnya, sehingga mereka berinisiatif membuat patung atau berhala yang mirip dengan kelima orang tersebut sebagai bentuk rasa hormat. Awalnya patung itu adalah sebuah patung biasa yang dipajang layaknya patung pahlawan. Setelah orang-orang yang membuat patung tersebut meninggal, cucu cici dari orang yang membuat patung itu malah menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan, dan hal ini menjalar ke generasi-generasi berikutnya. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung yang mereka yakini akan memberikan mereka harta dan keberkahan, padahal patung itu tidak memberikan dampak apapun bagi kehidupannya. Sekian lama kaum Bani Rasib telah kehilangan iman kepada Allah. Dengan hal itulah Nabi Nuh diutus untuk membasmi kesyirikan, kemungkaran, dan kezaliman. Nabi Nuh berdakwah setiap hari tanpa lelah. Beliau memperkenalkan lagi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya alam semesta. Menurut riwayat, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tetapi tahun hanyalah sebuah angka. Kaum Bani Rasib tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Bahkan mereka tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Tantangan berdakwah Nabi Nuh pun kian hari kian berat. Peringatan Nabi Nuh justru dianggap permainan oleh Bani Rasib. Sampai-sampai mereka menentang Nabi Nuh dan berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Mendengar hal itu, Nabi Nuh bersedih dan berdoa kepada Allah agar didatangkan azab kepada kaumnya. Doa tersebut langsung dikabulkan oleh Allah dan memerintahkan untuk membuat bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang beriman dan hewan-hewan, sedangkan orang-orang kafir akan ditenggelamkan. Atas perintah Allah, Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membuat bahtera kayu dari pagi sampai malam dalam beberapa tahun. Pembuatan bahtera tersebut bahkan dicemooh oleh orang-orang kafir dan dikatai gila. Singkat cerita, bahtera yang maha besar itu selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya mempersiapkan perbekalan. Tak hanya itu saja, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan berpasang-pasangan. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh memerintahkan semua pengikutnya untuk naik ke bahtera. Allah kemudian berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan." Tak lama hujan pun turun, kemudian secara tiba-tiba air datang dari tanah. Air itu memancar dengan sangat derasnya, membuat seluruh kota dan desa tergenang dengan air. Akibat bencana ini, jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Pada saat itu tidak ada tempat berlindung dari bencana maha dahsyat tersebut kecuali kapal Nabi Nuh. Orang-orang kafir itu pun benar-benar telah hancur tersapu banjir. Namun pada saat bencana besar ini, Nabi Nuh kehilangan keluarganya, yakni putranya yang bernama Kan'an dan istrinya. Kan'an bahkan diperintahkan ayahnya untuk menaiki kapal, namun Kan'an malah menolaknya dan memilih mencari perlindungan ke gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya. Orang-orang kafir dan Kan'an mati tenggelam pada peristiwa banjir tersebut. Lalu Allah memberikan perintah kepada langit dan bumi agar berhenti melaksanakan tugasnya. Allah berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah." Air kemudian surut dan bahtera tersebut pun berlabuh di atas Bukit Judi yang diyakini mayoritas orang sebagai tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Bukit Judi berada di Botan, Turki, dan semua orang yang selamat termasuk hewan-hewan memulai kehidupan yang baru.